Kita ke topik pilihan pemirsa, di mana didorong oleh memanasnya harga CPO, sederet emiten sawit membukukan kenaikan laba bersih di sepanjang semester pertama di 2025. Lebih lanjut, analis menilai penguatan kinerja emiten CPO ke depannya akan terdorong oleh perbaikan cuaca hingga besarnya permintaan akan produk sawit olahan. Sederet emiten perkebunan kelapa sawit memanen laba bersih yang lebih moncer pada semester 1 2025 didorong oleh harga CPO yang memanas. Kenaikan laba bersih pada paruh pertama 2025 antara lain dibukukan oleh Astro Agro Lestari, Sampurna Agro, Teladan Prima Agro, Prediksi Gunatama, John Lynn Agro Raya, Triputra Agro Persada, dan Dharma Satya Nusantara. Triputra Agro Persada atau TAPG membukukan lonjakan laba bersih 75,36% year on year menjadi 1,69 triliun rupiah. Kemudian Astra Agro Lestari mengantongi kenaikan laba bersih 40,13%. Senada laba bersih Teladan Prima Agro naik 108,61%. Laba bersih SGRO melesat 236% year on year. Selain itu, DSNG mencatatkan kenaikan laba bersih sebesar 81,85% pada semester 1 2025. Terkait kinerja keuangan emiten sawit, Direktur PT Reliance Sekuritas Indonesia Reza Priambada tidak menampik bahwa penguatan harga CPO akan berdampak positif terhadap kinerja saham CPO. Ia menilai penguatan kinerja saham emiten CPO akan terdorong oleh perbaikan cuaca hingga permintaan akan produk olahan sawit yang lebih besar. Selain itu, peningkatan penggunaan biodiesel dalam negeri juga akan mendongkrak kinerja emiten sawit sejalan dengan rencana pemerintah untuk mengimplementasikan bahan bakar nabati jenis biodiesel 50 pada 2026. Sementara itu, terkait harga CPO terpantau mencatat penguatan signifikan pada Juli 2025. Berdasarkan data definitif, harga kontrak CPO 3 bulan pada Senin 28 Juli 2025 berada di posisi Rp4.256 Malaysia per ton dan masih di area yang sama hingga perdagangan Selasa 29 Juli. Sepanjang Juli, harga CPO terbang 7% dan tidak pernah turun dari level Rp4.000 sejak 1 Juli 2025. Kedepannya, dalam skenario optimistis, analis memproyeksikan harga CPO berpotensi menembus Rp4.500 Malaysia per ton pada akhir tahun 2025. Selama stok tetap ketat dan permintaan India tetap kuat. Sebaliknya, jika produksi rebound cepat atau ringgit menguat signifikan, harga bisa kembali ke kisaran Rp4.200 hingga Rp4.250 Malaysia per ton. Berbagai sumber, IDEX Channel. Kita beralih ke informasi emiten dan kali ini kembali datang dari emiten sawit pemirsa, di mana PT Astra Agro Lestari Tbk atau AALI berhasil mencatatkan kinerja positif di semester pertama 2025, di mana perseroan berhasil membukukan kenaikan laba bersih 40,13% secara tahunan dan pendapatan tumbuh di 40,07% secara tahunan. Dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, PT Astra Agro Lestari Tbk atau AALI berhasil mencatatkan laba bersih sebesar Rp702,12 miliar, tumbuh 40,13% year on year dari capaian di semester 1 2024 di Rp501,04 miliar. Sejalan kenaikan laba bersih, perseroan juga berhasil mengemas pendapatan sebesar Rp14,44 triliun, melesat 40,07% year on year dari raihan di semester 1 2024 di Rp10,31 triliun. Dilihat dari kontribusi pendapatan, penjualan minyak kelapa sawit mentah dan turunannya masih menjadi motor utama top line dengan kenaikan 32,98% year on year menjadi Rp12,81 triliun. Selanjutnya, penjualan inti sawit dan turunannya meroket 149,85% year on year menjadi Rp1,60 triliun dari sebelumnya di Rp643,60 miliar. Sementara itu, beban pokok penjualan ikut naik 35,10% year on year menjadi Rp12,19 triliun dari sebelumnya Rp9,02 triliun. Sementara laba bruto tercatat naik 75,08% year on year menjadi Rp2,24 triliun dari posisi sebelumnya di Rp1,28 triliun.
Sementara dari neraca aset tercatat total aset perseroan tumbuh 5,94% sejak awal tahun menjadi 30,50 triliun rupiah per Juni 2025. Dari akhir 2024 di 28,79 triliun rupiah. Dengan rincian ekuitas naik 1,49% year to date menjadi 23,54 triliun rupiah dan liabilitas naik 24,40% year to date menjadi 6,95 triliun rupiah. Berbagi sumber, IDEX Channel. Ya, cukup menarik melihat perkembangan dari kinerja emiten sawit dan tampaknya tidak terpengaruh oleh perlambatan ekonomi global, kemudian juga ketidakpastian global. Rata-rata kinerja saham-saham yang ada di sektor ini justru mengalami lompatan yang cukup signifikan, termasuk juga Ali pemirsa. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, respon dari investor juga cukup signifikan. Ali secara teknikal hari ini mengalami penguatan di atas 6%. Dapat Anda saksikan grafis yang pertama di layar televisi Anda pemirsa, pergerakan intraday untuk saham Ali di sepanjang perdagangan hari ini. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi, langsung dibuka di zona hijau di 6.625, kemudian penguatan terbatas ke 6.575, menguat lanjutan di 6.700 hingga ke posisi 6.875 pemirsa. Pada pukul 12 penutupan, penguatan lebih ke arah terbatas di 6.800, pembukaan sesi kedua di 6.850. Saya akan sampaikan update-nya di setelah pembukaan sesi kedua. Tampaknya penguatan Ali terus berlanjut hingga menyentuh intraday tertinggi hari ini di 6.925, menguat di 6,54%. Kita beralih ke grafis selanjutnya, pergerakan saham Ali dalam 6 bulan terakhir. Penguatan cukup signifikan terjadi pasca tertekan di perdagangan April. Ketika trading halt terjadi, saham Ali mampu bangkit kembali pemirsa. Di perdagangan awal tahun, Ali masih diperdagangkan di 6.150, Februari, Maret, dan April mengalami tekanan yang cukup dalam di 5.525, Mei, Juni, dan Juli mencoba untuk bangkit bahkan ke 6.875. Dari RTI yang saya pegang ini tampaknya level tertinggi secara year to date untuk Ali yang hari ini intraday sempat juga ke 6925 pemirsa. Ya, dalam setahun terakhir sepertinya penguatan intraday tertinggi hari ini. Dari sisi valuasi ke grafis selanjutnya dengan beberapa indikator yang ada, kita akan coba lihat dari posisi price to earning ratio-nya di 9.32 kali, PSR-nya di 0.45 kali, PBV-nya masih cukup murah, valuasinya tidak sampai 1 kali, di kisaran di 0.57 kali, sementara PCFR di 1.70 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.